Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 11-14 menjadi sangat sombong. Wang Chuisfen menundukkan kepalanya, terlihat agak gelisah. Biarkan dia mencoba, kalau begitu, jika itu tidak mungkin, tidak bisakah kamu membiarkan dokter Zhang membantu? Kemudian, biaya pengobatan akan berlipat ganda. Zhang Cheng benar-benar jatuh ke mata uang. Wajah Wang Chuisfen menjadi lebih pucat, mengatupkan giginya kesakitan, dia kusut. Jericho Li menatap Zhang Cheng dengan dingin. Apakah bajingan ini layak menjadi dokter? Sebuah penghinaan terhadap jas putihnya. Zhang Cheng mencibir, mulutnya menunjukkan ejekan yang tajam, jika kamu memiliki kemampuan, sembuhkanlah. Lelucon yang luar biasa. Biar kukatakan terus terang, jika aku membunuhnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia segera menyingkirkan tanggung jawab itu dengan bersih, menjadi sangat sombong dan sombong. Jericho Li menekan amarah dan rasa jijik di dalam hatinya, memandang Wang Chuisfen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bibi, saya akan mengembalikanmu seorang putra yang sehat. Dia tidak ingin kehilangan kesabarannya. Untuk membuktikan dirinya, dia juga ingin merawat pasiennya. Di bawah tatapan menghina Zhang Cheng, dia mengeluarkan jarum perak yang dia warisi dari keluarganya, dan mulai mencuci jarum itu dengan terampil. Aku puntur. Melihat Jericho Li mengeluarkan jarum perak, Zhang Cheng merasa lebih jijik. Dia mengejek, jarum perak yang begitu panjang, aku khawatir bisa menusuk seseorang sampai mati dalam sekejap. Jericho Li mengabaikan obrolannya, memicu aliran udara di tubuhnya, dan menyuntikkannya ke jarum perak. Dia berani mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi tentu saja itu berasal dari kitab suci medis. Menurut kitab suci medis, dia sudah lama mendiagnosis penyakit anak kecil itu. Jantung anak kecil itu telah mengumpulkan gas hitam. Penyumbatan darah dan Qi menyebabkan sirkulasi darah di jantung dan hatinya terhambat, dan anak tersebut alergi terhadap penisilin, yang mengakibatkan demam tinggi. Ia berada dalam lingkaran setan demam dan demam dalam waktu yang lama, dan organ dalamnya juga kelebihan beban dalam waktu yang lama, yang mengakibatkan kerusakan organ jantung dan hatinya. Rumah sakit selalu berasumsi bahwa anak laki-laki tersebut menderita patah hati dan hati, sehingga mereka harus menggantinya dan memberinya antibiotik setiap saat. Penyakit anak kecil itu telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dan menjadi semakin parah. Tubuhnya menjadi sangat lemah, bahkan rumah sakit besar pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jericho Li menggerakkan tangannya secara alami dan lancar sambil menusuk hidung, ketiak, perut, dan titik akupuntur anak kecil itu dengan jarum peraknya. Kamu sedang berakting, aku akan melihat bagaimana kamu membunuh pasien. Zhang Cheng mengejek. Jericho Li bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia mengambil jarum perak lainnya dan menusuk ujung hidung anak laki-laki itu, mengikuti jarum perak itu. Anak laki-laki yang menangis kesakitan itu langsung berhenti menangis dan mengeluarkan keringat dingin. Kulit putih pucatnya dengan cepat kembali normal. Perubahan aneh ini mengejutkan Zhang Cheng dan asistennya. Anak kecil itu mengerang pelan, seolah dia sedang tidur. Anaknya tidak sakit lagi. Penyakitnya sudah terkendali. Dia telah merawat putranya selama beberapa tahun terakhir. Sejak putranya sakit, dia tidak pernah tidur nyenyak sepanjang hidupnya. Satu-satunya suara yang keluar dari tidurnya hanyalah erangan menyakitkan. Erangan seperti ini, di telinganya, tidak berbeda dengan suara alam. Bagaimana ini mungkin? Asisten itu tidak dapat mempercayainya, dan tercengang. Wajah Zhang Cheng berubah pucat, dia menatap lurus ke arah Jericho Li. Ia tidak buta, ia dapat melihat dengan jelas penampakan anak kecil itu, yang pasti bukan karena penyakitnya sedang dikendalikan, melainkan karena ia sedang dalam masa pemulihan. Dia pasti bertemu dengan seekor tikus mati dan seekor kucing buta. Zhang Cheng jelas tidak mau percaya bahwa Jericho Li bisa menyembuhkan anak kecil ini. Ketika Jericho Li mendengar gumamannya, sudut mulutnya sedikit menyeringai, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menunggu beberapa menit, dia berhenti dan berkata, Bibi, saya sudah mengeluarkan semua antibiotik di tubuhnya. Apakah anak itu baik-baik saja? Wang Chuisfen bertanya dengan penuh semangat. Jericho Li menggelengkan kepalanya, menyebabkan dia langsung terkejut. Tertegun. Zhang Cheng mulai tertawa terbahak-bahak, Nak, aku sudah tahu bahwa kamu hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati, itu hanya kebetulan. Anda tidak dapat menyembuhkannya. Li Jericho Lin bahkan tidak repot-repot melihatnya,
malah berpikir sejenak dan berkata, Bibi, anakmu memang belum dirawat, tapi merawatnya tidak akan sulit. Ambilkan aku baskom berisi air panas. Oh, oke. Wang Chuisfen tidak ragu-ragu, dan segera pergi mengambil sepanci air panas. Sambil membawa baskom mengepul, Jericho Lee meraih tangan anak kecil itu dan menggunakan jarum perak untuk menusuk ujung jarinya. Lalu, dia memasukkan jarinya ke dalam air panas. Ah, melihat adegan ini, Wang Chuisfen berteriak ketakutan, air yang begitu panas, memasukkan tanganmu ke dalamnya akan terbakar. Namun, Jericho Lee tidak merasakannya sama sekali. Hanya dalam beberapa menit, air yang semula jernih berubah menjadi keruh dan akhirnya menjadi hitam. Adapun bola gas hitam di hati anak laki-laki itu perlahan menghilang. Baiklah. Jericho Lee meraih tangan anak kecil itu dan mengeluarkan jarum peraknya. Tak lama kemudian, anak laki-laki yang awalnya tidak sadarkan diri itu perlahan membuka matanya dan menatap Wang Chuisfen. Bu, aku haus. Ya Tuhan. Wang Chuisfen menangis bahagia. Dalam sekejap, dia melemparkan dirinya ke depan dan memeluk putranya erat-erat sambil tertawa sambil menangis. Bagus sekali, bagus sekali. Nak, penyakitmu sudah sembuh, Bu. Kenapa ibu menangis? Anak laki-laki itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, ibu sangat bahagia. Dia sangat bahagia. Wang Chuisfen hampir tidak koheren. Zhang Cheng dan asistennya merasa seperti disambar petir. Mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jericho Lee benar-benar menyembuhkan anak kecil itu. Dia tidak hanya berhasil mengendalikan kondisinya, tetapi hanya dalam kurun waktu 10 menit, dia telah membuat seorang pasien yang telah dijatuhi hukuman mati oleh rumah sakit besar terbangun. Itu tidak mungkin, aku tidak percaya. Zhang Cheng bergegas maju seperti orang gila dan memeriksa anak kecil itu. Namun, setelah melakukan berbagai macam tes, dia menemukan bahwa tubuh anak laki-laki itu sedikit lemah dan semuanya normal. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Dokter Zhang. Berhenti dan pegang dia, agar dia tidak terjatuh. Wajah Zhang Cheng menunjukkan ekspresi menyeramkan, matanya menatap lurus ke arah Jericho Lee. Bajingan, apa yang kamu lakukan padanya? Siapa yang peduli dengan apa yang kamu lakukan, dia sudah sembuh. Kamu boleh pergi, aku tidak ingin kamu datang menemuiku lagi, kata Jericho Lee tidak sabar. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap dokter berhati hitam seperti Zhang Cheng. Kamu, Zhang Cheng mengamuk dan menoleh, Wang Chuisfen, jangan tertipu oleh bajingan kecil ini. Ekspresi Wang Chuisfen berubah, dia memeluk putranya dan berteriak, saya tidak peduli, dia menyembuhkan anak saya dan merupakan dermawan saya. Pergilah, saya tidak membutuhkan Anda untuk merawat anak saya. Zhang Cheng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jericho Lee memandangnya dengan dingin, ambil biaya pengobatanmu dan enyahlah. Kamu tidak cocok menjadi dokter, dasar dukun. Bab 12. Kata, dukun dokter, membuat Zhang Cheng sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang, tetapi dia sudah tidak sehat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menatap Jericho Lee dengan mata berbisa, dengan marah melemparkan jas lab putihnya dan pergi. Di luar, asisten itu berkata dengan marah, Dokter Zhang, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Bagaimana bisa? Bajingan kecil itu membuatku kehilangan banyak muka, aku harus membuatnya mati tanpa kuburan. Zhang Cheng tidak bisa menahan amarahnya. Tidak hanya dia kehilangan muka tadi, dia juga menderita karena bisnis yang menghasilkan uang. Dia awalnya berharap untuk memeras sejumlah besar uang dari Wang Chuisfen untuk diagnosisnya. Asisten itu mengertakkan gigi, apa yang ingin dilakukan dokter? Zhang. Bukankah anak itu menyinggung perasaan besar? Kudengar orang hebat itu mencarinya kemana-mana. Jika aku membocorkan keberadaan bocah itu, wajah dingin Zhang Cheng menunjukkan jejak kebiadaban dan kegilaan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Asisten itu menggigil sejenak. Sambil menahan rasa dingin di hatinya, dia memuji, Dokter Zhang masih yang terbaik. Bibi, jangan tuangkan sepanci air hitam itu. Jericho Lee berkata sambil menyingkirkan jarum perak. Mengikuti peringatannya, Wang Chuisfen dengan hati-hati menuangkan air ke dalam jeruk nipis kolam batu dekat rumahnya. Ketika air dituangkan, keluarlah bau puci-puci, dan kolam batu kapur itu langsung mendidih. Dia membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Dia tahu bahwa aura racun yang berbau busuk keluar dari tubuh putranya, tidak mengherankan jika setelah pergi ke banyak rumah sakit di anak selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah kembali ke rumah, Wang Chuisfen menghampiri Jericho Lee dan berlutut di depannya. Bibi, apa yang kamu lakukan? Jericho Lee terkejut. Dermawan, kamu menyelamatkan nyawa anak itu, dan merupakan dermawan keluargaku. Wang Chuisfen bersujud padanya beberapa kali. Jericho Lee menariknya kembali, Bibi, jangan seperti ini, cepat bangun. Saya seorang dokter, adalah hak saya untuk menyelamatkan seseorang. Wang Chuisfen kemudian menarik anak kecil itu dan berlutut di depannya. Nak, ingatlah, hidupmu diselamatkan oleh dermawanmu. Anda mungkin baru saja mati tanpa dermawan Anda. Dia adalah dermawan Anda seumur hidup. Meskipun anak kecil itu tidak mengerti, dia tahu bahwa Jericho Lee telah menyelamatkan nyawanya. Dia bersujud beberapa kali dan berkata, Kakak, terima kasih. Kalian semua tidak perlu melakukan ini. Bibi, aku harus berterima kasih padamu karena telah mempercayaiku sekarang. Jika kamu tidak membuat keputusan yang tepat, aku tidak akan mengobati penyakitnya. Jericho Lee dengan tulus berkata sambil membantu mereka berdua berdiri. Tidak peduli apapun, penyakit anak itu telah disembuhkan olehmu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia pergi ke rumah sakit berkali-kali, dan setiap kali dia masuk rumah sakit dengan harapan dan akhirnya pergi dengan putus asa. Dia tidak tahu berapa kali dia menangis, berapa kali dia harus menyerah dalam keputusasaan, tetapi dia harus mengertakkan gigi dan bertahan hanya demi nyawa putranya. Dia tidak memiliki banyak harapan bahwa anak itu akan selamat, meskipun itu berarti dia harus berbaring di tempat tidur seperti itu selama sisa hidupnya. Namun kini setelah surga memihaknya, seorang penyewa yang secara tidak sengaja ia ambil sebenarnya telah menyelamatkan nyawa putranya. Perasaan seperti ini bahkan lebih rumit daripada menjungkir balikkan altar 5 butir. Dia sedih dan gembira, bahagia dan bahagia pada saat yang bersamaan. Mungkin ini takdir, Jericho Lee tertawa dan menatap anak kecil itu. Omong-omong, itu benar-benar suatu kebetulan, jika dia tidak mendapatkan warisan medical Sein, bahkan jika dia tinggal di sini, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak kecil itu. Mungkin dia benar-benar ditakdirkan untuk mendapat kesempatan beruntung di dunia bawah. Jericho Lee kemudian melanjutkan berbicara, oh benar, dia kebetulan sedang sakit, tubuhnya mungkin sedikit lemah, dan dia perlu makan lebih banyak makanan bergizi. Bocah itu lemah setelah penyakit parahnya mulai sembuh. Namun, dia tetap bersemangat. Segera setelah lesinya hilang, dia diobati dengan akupuntur lagi. Kemampuan penyembuhan diri tubuhnya memungkinkan dia pulih dengan cepat. Aku mengerti, aku akan mendengarkanmu. Wang Chuisfen tertawa dan mengangguk, Dermawan. Tidak perlu memanggilku Dermawan. Panggil saja aku dengan namaku. Nama, Dermawan, membuat Jericho Lee merasa aneh. Baiklah, Jericho Lee, Wang Chuisfen ragu-ragu sejenak, jika itu masalahnya, maka kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Tidak perlu membayar penginapan di masa depan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana saya bisa tinggal di sini tanpa membayar? Bukankah itu setara dengan menjadi penjahat? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Sejak kamu menyelamatkan Nak, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu, jadi aku hanya bisa memberimu kamar dan penginapan gratis. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau, selama kamu tidak keberatan tinggal di sini. Wang Chuisfen berkata dengan serius, jangan menolaknya, dengan ini, masalah tempat tinggalnya terselesaikan sepenuhnya. Dia tidak perlu lagi khawatir tidak punya tempat tinggal. Bagus. Jericho Lee, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu mulai sekarang. Kamu bisa kembali kapan saja. Wang Chuisfen tertawa dan berkata. Jericho Lee mengangguk, dan memandang Wang Chuisfen. Dia tampak sangat tersentuh, karena dia tidak pernah memiliki orang tua sejak dia masih muda, dan orang tuanya tidak pernah ada dalam ingatannya. Mungkin, saat ini, Wang Chuisfen mengkhawatirkannya sama seperti kepedulian ibu terhadap putranya. Aku akan membeli sayuran dan memasak. Penyakit putranya telah sembuh, kemarahan terpendam yang dikumpulkan Wang Chuisfen selama bertahun-tahun telah hilang, dan suasana hatinya sangat baik. Dia keluar untuk membeli sayuran, lalu kembali untuk membuat makanan mewah, mengundang Jericho Lee untuk makan bersamanya. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatan Jericho Lee, mereka bertiga makan bersama. Setelah makan, dia makan dengan gembira, karena dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Setelah makan malam, Jericho Lee berlari ke ruang kosong di belakang rumah dan mulai berlatih seni tinjunya.
Setelah beberapa jam, sambil berkeringat deras, dia berhenti untuk mandi air panas, berganti pakaian baru, dan keluar. Dia hendak mencari pekerjaan, tapi hasilnya jelas. Ia tidak patah semangat dan kembali ke kediamannya untuk bercocok tanam. Dia berencana mencari pekerjaan besok. Setelah beberapa hari, masih belum ada kemajuan dalam pekerjaannya. Namun, dia semakin kuat dan kuat, akhirnya mencapai ambang batas budidaya seni bela diri. Dia bersikeras berlatih setiap pagi dan setiap malam. Dia duduk di samping tempat tidur dan menarik dan membuang napas, mengaktifkan pernapasannya. Udara di tubuhnya seperti tetesan, mengalir melalui setiap nadinya. Butir-butir keringat perlahan muncul di dahinya saat napasnya semakin cepat. Huff. Dia mengerang kesakitan. Tendon dan pembuluh darah yang tersumbat itu seperti banjir yang mengalir deras ke bendungan saat mereka akhirnya membuka bukaan terakhir. Di permukaan tubuhnya, lapisan benda hitam kotor melayang. Dia membuka matanya dan bergegas ke kamar mandi. Wah! Dia mandi air panas yang menyenangkan dan sangat puas. Akhirnya, saya berhasil. Kotoran terakhir di tubuh saya telah dihilangkan dan meridian saya terbuka. Dia sangat bersemangat. Keberhasilan dalam melampaui alam penyempurnaan berarti bahwa dia secara resmi telah mencapai persyaratan untuk memasuki kitab suci medis. Kebugaran fisiknya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menemukan dinamometer dan mengujinya. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Hai, ya Tuhan. Dengan kekuatannya saat ini, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika seseorang datang menimbulkan masalah baginya, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk memukul balik mereka. Bagus sekali. Sekarang, saya bisa menenangkan pikiran dan keluar. Saya tidak lagi harus menjalani hidup saya dalam ketakutan dan kegelisahan. Bab 13. Jericho Lee tidak bisa menahan kegembiraannya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia sudah lama menunggu hari ini. Setelah bersih-bersih sederhana, dia keluar untuk mencari pekerjaan. Sekarang masalah penghidupan telah terpecahkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah bekerja. Dia harus memiliki penghasilan ekonomi, dan dia tidak mampu membelinya. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, jadi tanpa menghilangkan keluhannya, dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Akhirnya, dia menemukan pekerjaan paruh waktu dengan membagikan brosur, yang biayanya 10 yuan per jam. Itu tidak mudah. Saya akhirnya mendapatkan pekerjaan. Tempat kerjanya berada di alun-alun di jalan dekat kota tua. Halo, pusat perbelanjaan kami sedang mengadakan acara promosi. Kalian bisa melihat-lihat dan mengenal satu sama lain. Jericho Lee telah melakukan banyak pekerjaan paruh waktu serupa sebelumnya, dan dia tidak akan kehilangan muka. Dia akan mengirimkan daftar setiap kali dia melihat seseorang. Halo, kamu, saat dia mengeluarkan daftar itu, Jericho Lee mengangkat kepalanya dan melihat penampilan pihak lain. Ekspresinya berubah. Maishan, apakah itu kamu? Brad, aku akhirnya menemukanmu. Wajah Maishan berubah muram, matanya dipenuhi kebencian yang kuat dan niat membunuh. Di sampingnya ada Zhou Kai dan Zhao Hu, wajah mereka jelek dan penuh niat membunuh. Jericho Lee memandang mereka bertiga dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Anda memudahkan kami menemukan Anda. Mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Ma Yishan mengatupkan giginya, dan berkata dengan dingin, terakhir kali seseorang membantumu, aku membiarkanmu melarikan diri karena keberuntungan, kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Sebelumnya, ketika dia memberi pelajaran pada Jericho Lee, dia akhirnya membunuh keluar entah dari mana dan dipukuli, menyebabkan dia merasa sangat terhina. Dendam yang dia miliki dengan Jericho Lee, dia tidak berhenti mencari Jericho Lee selama beberapa hari terakhir, dan sekarang, dia telah menemukan seseorang. Tidak pernah memprovokasi siapapun di antara kalian. Itu semua karena kamu yang bertindak terlalu jauh dan ingin menimbulkan masalah bagiku. Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Jericho Lee sedikit marah, orang-orang ini benar-benar terlalu serakah, apakah mereka kecanduan menindas yang lemah? Pui. Kamu membuat Laozi kehilangan banyak muka, tentu saja Laozi akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah. Ma Yishan hampir sangat membenci Jericho Lee. Beberapa di antaranya bentrok, langsung menarik perhatian beberapa penonton. Banyak dari mereka, melihat Jericho Lee menghadapi 3 orang, mau tidak mau merasa simpati padanya. Menggunakan angka untuk menindas seseorang sungguh sial. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan dan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Jericho Lee perlahan mengepalkan tangannya dan menatap beberapa orang di depannya. Mendengar perkataannya, Ma Yishan langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha.
Kamu dengar itu? Anak ini sedang tergila-gila pada kita. Terakhir kali kita menghajarnya hingga dia diambang kematian, seperti anjing mati. Dia justru berani menggonggong pada kita. Dia pasti lelah hidup. Zhou Kai dan Zhao Hu mencibir, ekspresi mereka sangat arogan. Jericho Lee menjadi semakin marah, apakah kalian tidak takut aku akan memanggil polisi? Panggil polisi. Ma Yishan dan dua lainnya terkejut, saling memandang, dan tiba-tiba mulai tertawa. Panggil polisi. Haha, bocah ini sebenarnya ingin memanggil polisi dan menangkap kita. Aku akan mati karena tertawa, kamu sebenarnya ingin memanggil polisi untuk menangkap kita. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku alami. Mendengar. Kalau kamu punya nyali, hubungi polisi sekarang juga. Mari kita lihat apakah polisi berani menangkap kita. Mereka bertiga tertawa tanpa menahan diri. Tawa mereka penuh dengan ejekan, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajah Jericho Lee merosot karena dia tidak pernah menyangka pihak lain akan bereaksi seperti itu. Ma Yishan memandangnya sambil tersenyum dingin, kamu masih berani sombong dengan ayah ini akan membunuhmu. Hehe, kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya, Tuan Muda Ma? Zhou Kai mencibir. Dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Jika bukan karena seseorang yang menyelamatkannya terakhir kali, dia pasti sudah pergi ke aula untuk melapor sejak lama. Wajah Zhao Hu seram dan seram. Jericho Lee mengepalkan tinjunya, dengan kuat menekan amarah di dalam hatinya, jangan berlebihan. Ma Yishan tertawa lebih lancang lagi, berlebihan. Aku akan memberitahumu apa yang berlebihan. Lakukan, pukul ayah ini. Aku akan bertanggung jawab jika kamu membunuhku. Zhou Kai dan Zhao Hu segera tertawa sinis, dan bergegas maju, mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Kekuatan. Jericho Lee melemparkan brosur di tangannya ke tanah dan menatap mereka berdua dengan dingin. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan sedikit menurunkan tubuhnya, seolah dia bersiap untuk menyerang. Melihat tindakannya, Zhou Kai mendengus menghina. Megah. Anjing yang lemah dan bodoh, dia benar-benar mengira dia ahli. Zhao Hu yang agak tinggi, mengacungkan tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Jericho Lee, dan pada saat yang sama berteriak, orang tua ini akan menghancurkan kepalamu berkeping-keping dengan tinjunya. Zhao Hu mencoba yang terbaik untuk melumpuhkan Jericho Lee dengan satu pukulan, dan ketika tinju itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepalanya, semua penonton menutup mata, tidak berani melihat adegan berikutnya. Dengan tinju ini, meski tidak membunuhnya, dia masih akan mengeluarkan banyak darah. Namun, bahkan setelah mereka memejamkan mata dan menunggu lama, mereka tetap tidak mendengar teriakan Jericho Lee. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat tinju Zhao Hu hanya berjarak 1 sentimeter dari dahi Jericho Lee. Sebuah tangan dengan lembut meraih tinjunya. Astaga, bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, hanya untuk melihat tangan Jericho Lee memegang erat tangan Zhao Hu, tinjunya tampak membeku di udara. Luar biasa, tinju Zhao Hu begitu kuat, setidaknya berkekuatan 100 kg, namun diterima dengan begitu mudah. Brengsek. Zhao Hu juga tampaknya tidak berani memercayainya, wajahnya memerah, dia mendorong ke depan dengan lengannya, ingin meninju tinjunya, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tinjunya seolah-olah dia sedang ditahan oleh tang besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kekuatanmu benar-benar hebat? Suara Jericho Lee dingin. Sekarang dia telah melangkah ke dalam martial Dao, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, tinju Zhao Hu bisa melukainya, namun sekarang, di matanya, tinju Zhao Hu lemah dan tidak berdaya, seperti kepalan tangan bayi. Sialan. Zhao Hu, biarkan aku membantumu. Zhou Kai meraung, dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menerkam ke depan, dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah perut Jericho Lee. Jericho Lee mendengus, dan memutar tangan yang memegang Zhao Hu. Rasanya seperti memutar sekrup, dan dengan beberapa suara, kaca, lengan tebal Zhao Hu benar-benar patah. Zhao Hu menjerit sedih sambil berlutut di tanah. Jericho Lee meraihnya dan mengangkatnya, lalu dia menerkam Zhou Kai yang terbang ke arahnya, bersama dengan lengannya yang terputus, dan menghantamkannya dengan keras. Bam! Keduanya seperti karung pasir yang saling dihantamkan. Mereka berguling-guling di tanah sampai bingung dan bingung. Kemudian, mereka mulai berteriak dengan sedih. Bagaimana ini mungkin? Ma Yishan yang berada di samping tampak tidak percaya. Zhou Kai dan Zhao Hu sebenarnya dilumpuhkan oleh Jericho Lee hanya dengan satu tangan. Tidak mungkin, dia pasti melihat sesuatu.
Beberapa hari yang lalu, Jericho Lee dipukuli sampai mati oleh mereka. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhao Hu dan Zhou Kai? Itu pasti palsu. Bab 14. Namun, tidak peduli seberapa besar Ma Yishan tidak mempercayai mereka, itu tidak ada gunanya. Zhou Kai dan Zhao Hu, yang meratap dan menangis di tanah, terus mengingatkannya bahwa mereka telah kalah. Kerumunan di sekitarnya membelalak tak percaya. Mereka telah melihat dengan jelas pemandangan itu sebelumnya. Jericho Lee telah melumpuhkan dua orang hanya dengan satu tangan, dan di balik penampilannya yang lemah, dia memiliki kekuatan mengerikan yang luar biasa. Jericho Lee memandang Zhao Hu dan Zhou Kai, lalu berjalan lurus ke depan Ma Yishan, meraih lehernya dan mengangkatnya. Biarkan aku pergi, Ma Yishan dengan cepat menggunakan tangannya untuk mencoba mematahkan tangan Jericho Lee. Dia menyadari dengan ngeri bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mematahkan satu pun jari Jericho Lee. Tangan Jericho Lee memegang erat lehernya seperti penjepit harimau, dan tenggorokannya seperti tikus kecil yang dijepit. Biarkan kamu pergi. Sudut mulut Jericho Lee menyeringai tanpa ampun, kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat. Tidak, Ma Yishan ingin meminta bantuan, tetapi yang membuatnya ngeri, dia merasa tenggorokannya seolah-olah dicengkeram erat, seolah-olah dia sedang dibelenggu oleh dewa kematian. Dia tidak bisa mengeluarkan suara. Perasaan tercekik yang mengerikan itu membuat keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Pada saat itu, dia merasa seolah jiwanya akan dicabut dari tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa, dan aura kematian membuatnya gemetar ketakutan. Saat dia akan mati, Jericho Lee melemparkannya kembali, melemparkannya ke tanah seperti membuang sampah. Bang! Batuk, batuk, batuk. Ma Yishan memegangi lehernya dengan kedua tangan, wajahnya memerah, matanya melotot. Dia terengah-engah, menatap Jericho Lee yang hanya beberapa inci darinya dengan ekspresi ketakutan. Memalukan, Jericho Lee tanpa ekspresi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Ma Yishan merangkak dari tanah, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau buah dan menebas Jericho Lee. Ah! Para penonton berteriak panik. Namun, Jericho Lee tidak cepat atau lambat. Dengan senyuman dingin di bibirnya, dia mengangkat kakinya dan menendang pedang di tangannya hingga terbang. Di saat yang sama, dia melompat ke udara dan dengan serangan horizontal, dia menabrak dada Ma Yishan, bang. Seluruh tubuh Ma Yishan terbang keluar, menggambar busur darah di udara, terbang sejauh 7 hingga 8 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah dengan suara, dong. Wajahnya langsung terhempas ke tanah, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Wajahnya menjadi berlumuran darah, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Ah! Ma Yishan berguling-guling di tanah, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Jeritan itu membuat semua orang merinding, dan bulu kuduk merinding di sekujur tubuh mereka. Surga, surga pembunuhan. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Adegan brutal dan berdarah. Menggunakan angka untuk menindas beberapa orang, mereka bahkan dipukuli oleh Jericho Lee. Banyak orang lari ketakutan. Beberapa takut dan melihat wajah Ma Yishan yang berlumuran darah, perut mereka mulai mual saat mereka muntah-muntah. Ampuni aku tidak berani lagi. Ma Yishan yang telah menderita sebelumnya, memohon sambil gemetar ketakutan. Jericho Lee tanpa ekspresi berjalan di depannya, dan berkata dengan dingin, serahkan semua uangmu, dan kartu bankmu. Ya, Ma Yishan tidak punya nyali untuk tidak patuh, begitu pula Zhao Hu dan Zhou Kai. Kekuatan yang ditunjukkan Jericho Lee terlalu menakutkan. Jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan, mereka akan mencari kematian mereka sendiri. Menabrak. Mereka bertiga menggeledah saku mereka dan mengeluarkan semua uang tunai dan kartu bank mereka. Mereka berbaring di kaki Jericho Lee dengan patuh seperti seekor anjing. Ini. Semuanya ada di sini. Mereka bertiga menggigil saat berbicara. Beri aku kata sandi kartu bankmu. Cepat. Jericho Lee tanpa basa-basi mengambil semua uang tunai itu. Seperti yang diharapkan dari seorang playboy kaya, Ma Yishan membawa banyak uang tunai, dengan perkiraan kasar, setidaknya jumlahnya puluhan ribu. Zhao Hu dan Zhou Kai, yang bersamanya, juga membawa banyak uang. Ma Yishan menunduk dan dengan patuh menjawab, gemetar ketakutan, kata sandinya 60. Zhou Kai dan Zhao Hu juga melaporkan kata sandi kartu bank mereka dengan jujur. Enyahlah. Jika kamu berani membuat masalah untukku lagi, aku akan membunuhmu lain kali. Jericho Lee berteriak dingin. Ya. Ketiganya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Mereka segera bangkit dari tanah dan lari dalam keadaan menyesal. Mereka benci karena tidak memiliki dua kaki. Di saat ini, orang-orang di sekitar juga berpencar. Mereka tidak berani menyaksikan kejadian itu terjadi. Apa yang terjadi barusan terlalu menakutkan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jericho Lee mengambil brosur di tanah dan mengubah tempat untuk mengirimkannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan paruh waktunya dan menerima gaji sehari, dia berlari ke bank untuk memasukkan kartu bank Ma Yishan dan dua lainnya ke dalam kata sandi. Ya Tuhan, orang ini benar-benar kaya. Jericho Lee menarik napas ringan. Melihat hampir 7 digit di layar, dia merasa itu agak sulit dipercaya. Dia tahu bahwa Ma Yishan sangat kaya, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan dengan santai menggesek kartu dan menyetorkannya hampir 1 juta. Sungguh menyebalkan dibandingkan dengan orang lain. Sebelumnya, dia telah menawar biaya akomodasi lebih dari 10 yuan. Sebagai perbandingan, dia benar-benar sengsara. Dia langsung mentransfer uang itu ke kartunya sendiri tanpa ragu-ragu. Begitu uang itu ada di tangannya, itu akan menjadi miliknya. Dia kemudian memeriksa kartu bank Zhao dan Zhou Kai, dan menyadari bahwa uang yang ada jauh lebih sedikit dibandingkan dua kartu sebelumnya. Jika dijumlahkan, jumlahnya hanya beberapa ratus ribu. Dia juga tidak sopan dan beralih ke kartunya sendiri. Dia kemudian menyimpan sejumlah besar uang tunai, sekitar 15.000 yuan, dan menyimpan sisanya. Sambil memegang kartu bank, dia hanya bisa menghela nafas. Aku sekarang kaya juga, uang ini benar-benar memenuhi kebutuhan mendesaknya akan uang, dan untuk saat ini, dia tidak takut kehilangannya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, hari sudah malam. Wang Chuisfen sudah memasak dan menunggunya kembali untuk makan. Jericho Lee, kamu kembali. Cuci tanganmu dengan cepat, waktunya makan. Wang Chuisfen dengan senang hati mengeluarkan peralatan makan, dan berkata kepada putranya yang sedang bermain-main, "Nak, berhenti bermain, bersiaplah untuk makan." Oh, Wang Xiaozi berlari ke kolam, menyalakan keran dan mencuci tangannya. Tangannya yang basah menempel di bajunya dan mengeringkannya, selesai. Dia melompat ke meja, mengambil sumpitnya, dan mulai makan. Sudah berapa kali ku bilang? Kamu perlu menyekat tanganmu dengan handuk, dan kamu perlu menyekat tanganmu dengan pakaian. Tahukah kamu betapa kotornya pakaianmu? Wang Chuisfen mengucapkan beberapa patah kata kepada putranya. Wang Xiaozi cemberut, baiklah, Bu. Wang Chuisfen tidak berdaya, dia mengambil sumpit dan menatap Jericho Lee, cepat makan. Aku membuat ikan malam ini. Ini segar. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, memakan seteguk makanan dan berkata sambil menatap Wang Xiaozi, "Bibi, tubuh Xiaozi telah pulih. Bukankah kamu mengirimnya ke sekolah?" Wang Chuisfen terkejut, dia meletakkan sumpit di tangannya dan tiba-tiba menghela nafas, "Jericho Lee, kamu tidak tahu. Xiaozi telah sakit sejak dia berumur 8 tahun, dan dia tidak bersekolah sejak itu. Dia sekarang berumur 11 tahun. Saya tidak akan bisa mengikutinya di sekolah, dan selama ini, untuk merawatnya, keluarganya telah menghabiskan semua uang mereka."